Horas, Amang dan Indang sekalian, selamat berjumpa dan selamat mensyukuri anugerah Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita menerima firman-Nya. Sebelumnya kita bernyanyi. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa dan dari Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, pada hari ini Rabu tanggal 25 Mei 2022 firman Tuhan tertulis di dalam surat 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. Demikian bunyinya. Bab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami sama sekali merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Demikian bunyinya. Adapun judul daripada renungan ini adalah jangan tawar hati. Sekali lagi, jangan tawar hati. Nah, sahabat firman Tuhan yang terkasih, tawar hati, kekesalan, kegeraman, semangat yang kendor, dan lain-lain sebagainya, hal itu sewaktu-waktu dapat terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Boleh-boleh saja hal itu akibat kita telah lelah, kita telah jenuh. Boleh-boleh saja hal itu terjadi ketika kita menawarkan sesuatu hal yang baik untuk dilakukan, tetapi boleh saja itu tidak direspon dengan baik, sehingga kita menjadi tawar hati. Atau mungkin dapat juga ketika diri kita misalkan diajak untuk melakukan sesuatu hal yang baik. Ketika kita diajak untuk terlibat di dalam suatu kegiatan, di dalam sebuah kepanitiaan dan lain sebagainya. Ternyata ketika kita telah ikut di dalamnya, karena kita melihat ada sesuatu hal yang sangat berbeda sekali, dan ini bisa juga terjadi di dalam lingkup pelayanan bagi gereja, maka di sana rasa tawar hati, rasa kekesalan itu dapat muncul bagi diri kita masing-masing. Semakin kita mengingat orang tersebut, maka semakin kesal hati kita. Semakin kita mengingatnya,
maka hati kita pun semakin geram dan lain sebagainya. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah cukup kehidupan ini berakhir dalam kekesalan? Apakah cukup kehidupan saudara sekalian berakhir di dalam suasana yang tawar hati? Apakah kita mau membiarkan kehidupan kita ini ditentukan oleh orang-orang lain yang menghambat, yang menghalang-halang, yang membuat diri kita menjadi tidak melakukan hal yang baik? Tentu tidak. Sebab kita ingat akan firman Tuhan yang berkata, apapun yang kami perbuat, maka lakukanlah itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ketika apa yang kita lakukan itu adalah untuk manusia, maka boleh saja itu berakhir di dalam kekecewaan, di dalam tawar hati. Karena tidak diragukan lagi, sering sekali manusia itu menjadi pemberi harapan palsu, PHP. Ya. Tetapi ketika kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, kita merubah yang P negatif tadi kepada hal yang positif. Karena Tuhan adalah pemberi harapan pasti di tengah-tengah kehidupan kita ini. Ketika kita memperbuat atau melakukan sesuatu hal yang baik itu untuk Tuhan, maka di sanalah kita terus digerakkan, dimotivasi untuk tidak berhenti melakukan hal yang baik itu. Nah, saudaraku sekalian, Paulus di dalam nas ini juga menceritakan bagaimana hidupnya mengalami tantangan dan persoalan yang besar. Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-9, bahwa dia juga mengalami situasi yang dianiaya, situasi yang dihempas, bahkan dikatakan nyawanya hampir mati. Tetapi Paulus tidak pernah putus asa. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah yang membuat hal tersebut? Sebab Paulus melihat, menyadari bahwa Yesus adalah pribadi yang adil, yang satu ketika akan memberikan penghakiman bagi manusia setimpal dengan perbuatannya. Yang kemudian karena Paulus melihat akan penderitaan Yesus yang begitu berat sekali, tetapi semua dihadapi. Maka ketika Paulus melihat hal tersebut, dia mengatakan bahwa penderitaannya itu tidak berarti apa-apa. Sekalipun penderitaan itu berat, tetapi karena dia melihat penderitaan Yesus yang begitu besar, maka penderitaan itu tidak berarti apa-apa. Maka demikian pula lah kita. Ketika orientasi kehidupan kita tidak melihat akan pergumulan persoalan itu pada diri kita sendiri, tetapi kembali melihat bagaimana Yesus yang menang, Yesus yang menghadapi semuanya, maka kita juga akan dimampukan di tengah-tengah berbagai pergumulan dan persoalan itu. Tetapi berbeda kalau kita hanya melihat kepada persoalan kita itu sendiri. Maka boleh-boleh saja suatu waktu kita menjadi putus asa. Kita menjadi pesimis. Kita menjadi tidak memiliki pengharapan. Di sini kita melihat apa yang dikatakan oleh Paulus. Boleh-boleh saja secara lahiriah dia menjadi merosot. Karena dia mengalami tekanan itu. Tetapi secara batiniah dikatakan sehari ke sehari. Artinya setiap waktu. Bukan satu minggu baik lalu sekian bulan dia menjadi kendor. Oh tidak demikian. Tetapi sehari ke sehari. Setiap waktu imannya dibaharui. Ketika dia senantiasa memandang kepada Yesus, maka di sana dia beroleh keselamatan, kekuatan dan juga beroleh pengharapan. Oleh karena itu yang hendak disampaikan oleh renungan ini kepada kita adalah janganlah terpaku kepada persoalan, kepada beban, kepada masalah yang Anda dan yang saudara alami. Janganlah terpaku akan hal itu. Sebab hal itu akan melemahkan semangat kita. Hal itu akan melumpuhkan iman kita. Maka mari jangan melihat kepada besarnya persoalan yang kita alami itu. Tetapi dengan keyakinan kita menerima semua itu kita hadapi bersama Yesus yang luar biasa. Yang adalah penolong satu-satunya di dalam kehidupan ini. Kemudian kepada kita juga disampaikan agar kita mengarahkan iman penglihatan kita kepada Yesus.
di mana Yesus telah menyediakan mahkota kehidupan itu. Kepada kita diajak untuk memegang teguh iman kita. Karena hanya orang yang senantiasa memegang teguh imannya di tengah-tengah kesulitan itu, kepadanya lah akan diberi hadiah, yaitu mahkota kehidupan itu. Dikatakan di dalam ayat yang ke-18 pasal ini, bahwa kami tidak memperhatikan yang kelihatan, tetapi yang tidak kelihatan. Sebab yang kelihatan itu adalah bersifat sementara. Sementara yang tidak kelihatan itu adalah bersifat kekal. Inilah yang kita cari, kekekalan yang Tuhan sediakan bagi orang-orang beriman dan orang percaya. Dan kemudian kepada kita diajak agar tetap setia. Setia di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah penderitaan, yang mana kesetiaan itu akan mendatangkan buah yang manis bagi Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Mari berjalan bersama Yesus untuk meraih mahkota kehidupan di dalamnya. Amin, kita berdoa. Terima kasih kepadamu ya Tuhan Allah Bapa di surga, yang setiap waktu dan setiap saat memberkati menyertai hidup kami. Dari hari kemarin sampai saat ini kami merasakan akan kebaikan Tuhan. Terlebih kami bersyukur dan bersuka hati ketika pada saat ini kami senantiasa dimenangkan oleh firman-Mu. Firman-Mu mengajak kami agar jangan menjadi tawar hati. Sebab sering sekali kami menjadi lemah, kami menjadi tidak memiliki semangat ketika kami berhadapan dengan berbagai kesulitan-kesulitan dalam hidup ini. Biarlah kami seperti hamba-Mu, Rasul Paulus, yang sekalipun dia mengalami berbagai kesulitan itu, tetapi ia tetap memandang Engkau, meletakkan iman pengharapannya di dalam Yesus Kristus, yang menjadi pemenang dari berbagai pergumulan dan kesusahan itu. Maka demikian pula lah kami, agar kami menjadi pribadi yang taat, pribadi yang setia di dalam iman, yang senantiasa mengarahkan penglihatan kami terhadap Yesus Kristus, yang adalah kemenangan dan sukacita bagi kami sekalian. Kami akan menghadapi hari-hari kehidupan ini, sekalipun di dalamnya ada berbagai kesulitan, tapi kami percaya bahwa bersama Yesus, hidup kami akan dimampukan dan dimenangkan. Kasihanilah kami sekalian, juga saudara kami yang mendengarkan renungan ini. Biarlah kehidupan mereka senantiasa dimenangkan hanya oleh firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setialah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Horas.